Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih hari ini adik-adik semuanya? Kakak Vanessa harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh ya adik-adik, pandemi hampir telah usai, tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa mau ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk, adik-adik, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Plakat PA. Adik-adik tetap masih bangkit berdiri ya, karena kita masih mau memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 26 bait yang pertama. Kidung Ceria 26 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan juga terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan firman Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kiranya apa yang akan disampaikan dapat kami pahami dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dan membuka Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13.
Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Adik-adik, kita baca Mazmurnya secara bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 174 bait yang pertama. Kidung Ceria 174 bait yang pertama. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan mendengar pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya.
Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik. Nah, adik-adik balik lagi sama kakak Juan yang akan memimpin pelayanan firman pada hari ini di kelas AK ya adik-adik. Nah, adik-adik tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayatnya 1 sampai ke 10. Nah, adik-adik juga tadi sudah mendengarkan pembacaan Alkitab tersebut kan? Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan ulang secara singkat ya, agar adik-adik lebih memahami apa maksud dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus sampai di sebuah kota di daerah Samaria dan nama kota tersebut adalah kota Sikar. Adik-adik, di situ ada sumur Yakub. Dan pada saat itu Yesus yang sudah sangat letih karena melalui perjalanan yang cukup panjang, Yesus memilih untuk duduk di pinggir sumur itu. Dan hari itu kira-kira pukul 12 siang ya adik-adik. Jadi kebayang dong capeknya bagaimana dan panasnya itu bagaimana pada saat di kota tersebut. Nah adik-adik, selagi Tuhan Yesus duduk di tempat itu, datanglah seorang perempuan Samaria yang mau menimba air di sumur tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan tersebut, berikanlah aku minum. Nah, dan perempuan tersebut, perempuan dari Samaria itu berkata, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, yang adalah seorang Samaria? Bukankah orang Yahudi tidak boleh berteman dengan orang Samaria? Dan Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu tahu tentang Allah yang mau menyelamatkan sisi dunia dan juga tentang siapa aku, percayalah bahwa kamu juga telah diselamatkan. Nah, adik-adik, dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada perempuan itu bahwa Allah dan juga Tuhan Yesus sendiri mau menyelamatkan dia atau perempuan itu tanpa melihat latar belakang dari sukunya, yaitu Samaria. Nah, adik-adik sadar gak? Kalau di sekitar kita tuh ada banyak orang yang punya suku dan agama yang berbeda dengan kita, adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus yang berbeda suku dengan perempuan dari Samaria tersebut. Adik-adik, di sekitar kita juga banyak orang, banyak teman-teman adik-adik yang berbeda suku dan juga pastinya berbeda agama dengan kita. Adik-adik, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda, adik-adik harus merasakan bahwa dengan berkegiatan dan melakukan sesuatu hal dengan orang-orang lain, dengan teman-teman adik, mau itu yang sukunya sama ataupun berbeda, adik-adik bisa melakukan semuanya lebih cepat. Misalnya adik-adik mau menyelesaikan tugas. Nah, adik-adik kalau misalnya harus mencari yang sukunya sama dulu atau agamanya sama dulu, pastinya nggak mudah dong adik-adik. Walaupun di sekitar adik-adik sebenarnya udah banyak orang-orang ya, teman-teman adik-adik yang walaupun sukunya berbeda, agamanya berbeda, bisa ikut membantu adik-adik. Nah, makanya adik-adik dari situ bisa kita lihat bahwa jangan sampai karena perbedaan suku dan agama itu membatasi kegiatan adik-adik. Adik-adik juga bisa bermain bersama, bisa belajar bersama, dan juga bercakap mengenai banyak hal. Adik-adik dengan bercakap dengan orang yang berbeda agama dengan adik-adik, dengan orang yang berbeda suku dengan adik-adik, adik-adik semakin mengetahui mengenai suku dan agama dari teman adik-adik yang berbeda dari adik-adik. Dan adik-adik jadi mengetahui hal-hal baru, adik-adik jadi menambah wawasan baru lagi untuk adik-adik. Nah, adik-adik, di sini juga Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mencontoh dirinya bahwa Tuhan Yesus mau berteman dengan siapa saja, adik-adik. Maka dari itu, adik-adik yang telah membaca Alkitab ini harus lebih mau untuk mengikuti pelajaran yang telah Tuhan Yesus berikan. Dengan cara ya adik-adik tidak membeda-bedakan satu sama lain. Mau itu berbeda atau tidak, ya itu tetap manusia dan adik-adik juga tetap bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda antara suku, agama, ataupun budaya dari adik-adik. Nah, adik-adik, sekian saja untuk pembawaan firman hari ini, untuk pelayanan firman hari ini. Semoga adik-adik bisa semakin mengikuti ajaran yang telah Tuhan Yesus berikan melalui Injil Yohanes ini yang telah kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut.
Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah ya adik-adik? Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 213. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Adik-adik tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara ini, beserta pemerintahan, beserta rancangan-rancangan, beserta kami sebagai warga negara. Bantu kami Tuhan agar kami bisa menyenangkan hati-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami di dalam bangsa dan negara ini. Bantu kami dan pulihkan kami ya Tuhan di dalam situasi kami, baik dalam menghadapi virus corona yang ada maupun dalam menghadapi bencana alam yang ada. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja kami, GPIB Yudea. Tuhan Yesus mau memberkati segala pelayanan dan kegiatan dalam gereja kami. Biarlah pelayanan dan kegiatan ini boleh membawa berkat bagi gereja dan masyarakat di sekitar kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pelayan kami, mulai dari pendeta, majelis, pelayan PA dan PT, Pelkat, komisi, dan juga koster, serta satpam gereja kami. Berkatilah pelayanan mereka Tuhan Yesus dan juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kegiatan sekolah liburan Alkitab yang akan diadakan bulan Juli nanti. Tuhan Yesus berkati persiapannya ya, supaya pada saatnya nanti kegiatan sekolah liburan Alkitab pada bulan Juli nanti boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemilihan penatua dan diaken di gereja kami. Biarlah Tuhan Yesus mau memilih yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, Kau berkati untuk kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bisa membimbing dan juga meneliti kami ya Tuhan. Kau juga berkati untuk segala macam pekerjaan yang mereka jalani sekarang ya Tuhan. Kau berkati agar pekerjaan mereka semakin lancar dan diberikan banyak kebaikan ya Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati orang-orang sakit yang ada di sekitar kami, baik itu teman kami atau saudara kami atau keluarga kami dari yang jauh sampai terdekat. Tuhan, Kau berkati, Kau berikan kesembuhan dan juga kepulihan ya Tuhan. Kau berkati untuk segala macam obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa cepat sembuh, mereka bisa cepat pulih, dan mereka bisa kembali bertemu lagi dengan kita, dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan dan naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 330. Adik-adik, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri kembali karena kita mau berdoa untuk persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pelayanan gerejamu. Dan kiranya Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik layan merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPA selanjutnya, PKPA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta PKPA selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta PKPA selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPA selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik.
Demikianlah warta KPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan kembali yang terambil dari Kidung Ceria 184. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk berteman dengan siapa saja dan menolong orang yang memerlukan bantuan kami tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.